Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan proses coaching dengan menggunakan alur cerita. Saya Maulidani berperan sebagai pengamat dan Pak Mulyadi berperan sebagai coach, serta Bu Devi yang berperan sebagai coaching. Baik, sebelumnya saya akan ngobrol-ngobrol sebentar nih ya dengan Bapak coachnya atau dengan Pak Mul ya, Oke, seperti Bu. itu. Oke, nah ini ada beberapa hal Pak Mul terkait dengan rubrik penilaian nanti yang akan saya nilai dalam proses coaching hari ini. Seperti itu Pak Mul ya. Baik, Bu. Nanti di dalamnya apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum seperti itu. Nah, terus apakah nanti sudah menyampaikan sesuai dengan pertanyaan berbobot dan sebagainya. Oke, Bu. Kemudian nanti ya Pak Mul juga jangan lupa sesuai dengan prinsip Koci ya Pak Mul, yaitu ada tiga. Yang pertama Hmm, ada kesusitraan, kemudian ada proses yang kreatif, serta memaksimalkan potensi. Oke. Baik Pak Mul. Ini ada beberapa pertanyaan nih sebelumnya Pak Mul. Nah, Oke, baik, Bu. yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini Pak Mul? Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya dan pertanyaannya. Pada kesempatan kali ini, tentu saja saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya, Bu ya. Kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif. Selanjutnya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, seperti itu. Jadi ada tiga kompetensi tadi Pak Mulya, Ya, kehadiran penuh, eh, eh, dan pendengar serta yang aktif terakhir ya menjadi mendengar aktif, serta pertanyaan yang berbobot. berbobot. Nah, mungkin ada salah satunya Pak Mul yang bisa menjadi eh, alasan ataupun yang pertama sekali kompetensi yang satu saja kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Mul. Baik, Bu. Nah, dari tiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan yaitu Yang dengan ingin dilakukan seperti itu oleh ya Pak yang Mul. saya ambil mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu, untuk Oh, Ibu Devi. oh seperti itu. Nah, kenapa Oke, ya Bu. alasannya Pak Mul? Kenapa Nah, memilih mengajukan pertanyaan yang berbobot? nah, lewat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini nantinya saya harapkan nanti permasalahan-permasalahan yang Ibu Devi hadapi tentu saja akan mendapatkan solusinya, Bu, dari Ibu Devi sendiri lewat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini. Bagus, oh ya, ya benar Pak Mul ya. Mudah-mudahan nanti mendapatkan solusinya. Nah, terus indikator-indikator eh, dari ketercapaian dari pertanyaan tersebut apa Pak Mul? Nah, harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot saya nanti, di mana Ibu Devi uh, saya dapat mengarahkan koci untuk mendapatkan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Devi dan bisa memunculkan ide-ide baru nanti oleh Ibu Devi sendiri lewat pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Devi. Oh ya, seperti itu. Jadi harapannya mungkin dari pertanyaan Pak Mul memudahkan Devi untuk mendapatkan solusinya ya Pak Mul. Ya, Oke, betul. baik. Eh, Sekian dulu untuk obrolan pembuka kita ya Pak Mul. Baik, Sudah cukup, tapi nanti izinkan saya mungkin mencatat gitu ya hal-hal penting ataupun sesuai dengan alur yang berlangsung ketika Pak Mul dan Bu Devi melakukan proses coaching. baik, Ya. Bu. Oke, dipersilahkan ya Bu Devi dan Pak Mulyadi untuk melakukan proses coaching. Ya, terima Oke, kasih Bu. Ibu. Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum, Bu Devi. Waalaikumsalam Pak Mul. Bagaimana kabarnya nih?
Alhamdulillah sehat. Walaupun lagi Alhamdulillah puasa, sehat. tapi insya Allah terus Tetap semangat Bu bergerak ya. ya di pendidikan guru Ya, penggerak ya. tetap semangat dan terus bergerak. Luar biasa Bu Devi ya. Baik Bu. Ah, Ngomong-ngomong apa ini Kak Bu Devi, apa kira-kira yang ingin kita bicarakan pada malam hari ini Bu? Baik Pak Mul, saya ada Ya, unek-unek nih, ya unek-unek keluarkan terus Bu. unek-unek Ya, yang mau saya apa namanya, mau saya diskusikan nih sama Pak Mul. ya. Jadi ada beberapa siswa itu yang kurang sekali minat belajar, artinya kurang termotivasi dalam belajar gitu Pak Mul. Itu di semua kelas. Itu di semua kelas. Ada Em, beberapa, tapi nggak semua sih. Ada beberapa dan tidak semua guru, ada dengan beberapa guru saja. Kebetulan saya kan wali kelas di mm. kelas tersebut gitu. Oh, berarti permasalahannya ada beberapa siswa yang tidak minat belajar Bu ya, Iya, kurang minat belajar Pak Mul. yang kurang minat belajar. Nah, kira-kira nih eh, apa yang menjadi penghambat si siswa itu kurang minat belajarnya, Bu Devi? Banyak faktor sih. Yang pertama mungkin kurangnya dorongan dari keluarga di rumah, lingkungan rata-rata yang udah saya lakukan observasi itu Mm, rata-rata lingkungan mereka itu memang terdiri dari kaum-kaum yang malas sekolah kalau saya bilang ya. Banyak anak-anak putus sekolah di lingkungan mereka. Terus apa ya? Mungkin di sekolah menjadi penyebab mereka tidak kurang minatnya belajar itu faktor guru juga gitu. Karena nggak semua guru mereka kurang minat belajar, tapi ada beberapa guru saja gitu Pak Mul. Oh gitu. Nah berarti ini kan udah mulai dapat solusinya nih. Berarti faktornya dari latar belakang siswanya ya kan Bu kan. Kemudian Mm-mm. faktor dari guru lagi. Nah kira-kira ada nggak misalnya ibu tanyakan kepada siswa itu tentang materi sama guru-guru siapa saja. Kemudian ada nggak ibu jumpain guru-guru itu? Udah sih Pak Mul, udah saya jumpain. Saya bilang mungkin karena kan bukan jumpain, malah mereka yang jumpain saya. Katanya anak-anak ini kalau jam mereka Ya. tuh keluar. Jadi saya tanya ke guru-guru yang lain ada nggak? Saya bilang gitu. Enggak, malah saya Hmm. udah tanya sama anak-anak. Enggak Bu, cuman sama ibu itu aja kami keluar. Jadi Oh gitu. kenapa? Apa penyebabnya? Saya bilang gitu kan. Ya. Kata mereka, eee, "Apa Bu, Ibu tuh masuk kasih buku, suruh kami catat." Ya udah, setelah itu beliau keluar. Jadi ya kami keluar juga lah, nggak masuk lagi. Orang dia aja nggak masuk kelas, udah kasih buku kami suruh catat, dia keluar kelas, nggak masuk lagi gitu. Itu alasan anak-anak. Jadi saya Oh. sebagai wali kelas, ya saya kasih pemahaman kepada anak-anak. Tapi besok lusanya ada sih yang udah ngerti, yang maksudnya mau menurut tuh enggak lagi, tapi ada beberapa masih tersisa yang golongan pembangkang itu dan sulit saya taklukkan gitu loh Pak Mul. Oh gitu. Berarti berarti tidak semua guru, Bu, ya? Hanya sebahagian guru saja. Katakanlah cuma satu guru itu aja berarti, Bu, ya? Ada beberapa guru sih, Ada bukan beberapa guru satu sih. aja. Ya. Mungkin Nah, mungkin menurut saya ini pemikiran saya bahwa ya. yang mereka cuekin itu, mereka nggak masuk itu guru-guru yang datang ke kelas kasih buku, terus Mm-mm. gurunya kabur. Itu menurut saya Oh, sih. berarti ini permasalahannya itu berarti dari gurunya yang kurang kreatif, Bu, ya, dalam mengajar, Bu, ya? Mm-mm. Nah, berarti kan Ibu udah dapat ini, berarti inti permasalahannya dari guru itu yang kurang kreatif. Nah,
Eee, ada nggak Ibu jumpain guru itu untuk menanyakan langsung gitu? Udah, Eee, oh udah, udah. bagaimana, apa respon yang dari guru itu tersebut? Hmm, alasan ya umum. Kalau misalnya saya bilang gini, anak-anak bukan nggak mau masuk pelajaran ibu, tapi kan mereka tuh nggak mau dikasih buku suruh catat gitu. Toh mereka sampai ke rumah Mhm. jarang buka catatan. Jadi mereka mau ibu tuh jelaskan. Ya alibi macam-macam. Ada yang bilang sibuk dengan apa namanya ya, sibuk dengan perangkat ajar. Mungkin ya alasan yang seperti itulah Pak Mul. Jadi saya kan tidak Oh. bisa juga menekan, paling kan saya memberi pemahaman saja kepada guru gitu kan. Saya kan nggak boleh juga mengatur karena yang berwenang itu kan kepala sekolah gitu Pak Mul. Nah, itu dia, Bu. Nah, dari permasalahan itu, udah pernah belum Ibu jumpain dengan Bapak Kepala Sekolah? Tentu saja Eh, kan peran aktifnya dari Kepala Sekolah nih yang bisa menggerakkan, iya. Ibu itu kan? Belum, saya kan takut nih Pak Mul. Maksudnya Ya. nanti teman-teman tuh berpikir saya cari muka gitu kalau saya lapor sama Kepsek. Jadi saya pertama tugas saya bujuk anak-anak supaya anak-anak Mhm. mau ikut pelajaran. Tugas yang kedua memberi pemahaman kepada guru. Jadi saya belum belum mengambil langkah untuk menghadap Kepsek karena kalau menurut saya nanti menghadap Kepsek itu sudah pilihan terakhir. Saya sudah siap dengan segala resiko yang saya tanggung gitu. Oh, gitu, Bu. Nah, oke lah, Bu. Kira-kira nih kan, misalnya Ibu belum belum ini kan masalahnya Ibu belum permasalahan terakhir Ibu jumpain kepala sekolah. Nah, sebelum Ibu jumpain kepala sekolah, kira-kira sama siapa yang bisa Ibu minta bantu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau Hmm, mungkin sama wakil kurikulum. ya cocok itu Bu, tepat tepat sekali itu Bu. Saya sama tepat dengan Ibu. Nah, bagaimana kira-kira nanti apa yang Ibu katakan nanti sama wakil kurikulum untuk Ya, saya supaya teman. Mhm. Saya menceritakan permasalahan yang saya hadapi, yang notabene saya sebagai wali kelas gitu kan. Jadi saya Ya, cerita kepada wakil kurikulum. Beliau itu kan perpanjangan tangan dari kepala sekolah gitu Pak Mul. oke Bu. Baik Bu. Nah, berarti berarti salah satu solusi yang Ibu dapatkan kan berarti Ibu akan jumpain wakil kurikulum. Apabila nanti wakil kurikulum itu tidak ada respon ataupun tidak ada apa namanya masih seperti biasa tidak ada perubahan, berarti nanti Ibu akan jumpain kepala sekolah gitu ya? Iya Pak Mhm. Mul, saya rasa Ya, kepala sekolah itu adalah pilihan terakhir. pilihan Nanti terakhir. setelah misalnya saya jumpai siapa namanya, jumpai wakil kurikulum tidak Aha. ada benang merah, tidak ada titik Hmm. temu, saya akan jumpain kepala sekolah Pak Mul untuk Oke, eh, me- apa namanya, mengkoordinasi masalah ini gitu. oke Bu, saya setuju sekali itu Bu, seperti pendapat Bu Depi. Jadi jangan langsung kita menemui kepala sekolah, kan kita bisa menemui dengan bawahan kepala dulu Bapak Wakil kan. Iya. Kemudian kalau misalnya nggak ada respon, nggak ada perubahan, baru kita uh, apa namanya kita jumpain Bapak Kepala Sekolah. Nah, kita sebagai guru, apalagi guru penggerak kan harus bisa menggerakkan guru-guru yang lain. Nah, itu salah satu caranya menurut saya. Saya Iya, sepakat, Pak. saya setuju dengan pendapat Ibu Devi. Nah, kira-kira dari hasil diskusi ini, apa yang sudah Ibu Devi dapatkan dari hasil Hmm, podcast kita? Alhamdulillah Pak Mul, saya sudah menemukan solusi. Dari kemarin saya buntu mau kemana nih? Saya bawa permasalahan ini. Tapi alhamdulillah dengan diskusi kita malam ini, saya menemukan titik temu bahwa saya harus
ke wakakurikulum dulu. Nanti kalau wakakurikulumnya tidak bisa juga menyelesaikan masalah ini, saya akan membawa masalah ini ke Bapak Kepala Sekolah. Itu sudah menjadi Bapak Kepala Sekolah menjadi ujung tombak Ujung dari tombak terakhir ya. permasalahan ini ya. Ya Pak Oke, Mul. Bu. Saya sangat setuju tuh Bu Depi. Saya sangat sependapat dengan keputusan yang Bu Depi lakukan nanti. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Ibu Depi setelah kita ngobrol ini? Senang sekali Pak Mul, saya jadi terbuka, wawasan saya jadi terbuka. Jadi ke depan kalau misalnya saya ada masalah lagi, boleh dong saya ajak Pak Mul lagi diskusi ya. Oke Bu, saya sangat setuju Bu. Saya jadi nggak sabar nih mendengar hasil dari Bu Depi. Nah, Baik, baik Pak Mul, terima kasih oke Bu. sarannya. Baik Bu, hanya itu yang dapat kita diskusi pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah. Bagaimana tadi Pak Mul proses Ya. coaching? Ya, alhamdulillah Lancar? Bu, alhamdulillah lancar lewat proses diskusi coaching tadi bersama Ibu Depi. Alhamdulillah Bu Depi sudah mendapatkan solusi. Oh iya, seperti itu ya Pak Mul. Jadi kan, jadi apa aja tadi yang udah Pak Mul dapatkan dari proses coaching tersebut bersama dengan Bu Devi terkait indikator kompetensi yang Pak Mul inginkan. Baik Bu, jadi ada beberapa pertanyaan yang efektif yang saya lakukan. Harapannya nanti Bu Devi mendapatkan solusi, dan sudah muncul ide-ide perkembangan proses pembelajaran di sekolah. Jadi sudah muncul ide-ide solusi yang baik bagi Ibu Devi untuk diatasi oleh Bu Devi sendiri. Iya, seperti itu ya Pak Mul. Jadi tadi dari observasi saya nih antara Pak Bu Devi dengan Pak Mulyadi, saya juga menangkap tadi permasalahan Bu Devi yang motivasi dari murid ini kurang, kemudian juga dari gurunya sendiri mungkin tidak memberikan metode maupun model-model pembelajaran. Nah, kemudian juga Bu Devi, gurunya yang kurang kreatif seperti itu, jadi membuat murid kurang motivasi seperti itu ya Pak Mul. Ya, betul sekali Bu. Iya, kemudian juga Bu Devi akan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, ada lagi nih Pak Mul. Kompetensi apa nih yang ingin Pak Mul kembangkan ke depannya? Mungkin Bu ya, kompetensi yang saya kembangkan berikutnya mungkin bisa menjadi pendengar yang aktif Bu ya. Kemudian kehadiran penuh, begitu Bu. Mungkin lewat kehadiran penuh serta mendengar dengan aktif ya Pak. Ya, mungkin semua itu bisa kita wujudkan dengan kita konsentrasi penuh ataupun memang totalnya kita proses coaching tersebut itu ya ke depannya. Oke, sangat alot ya diskusi tadi antara Bu Devi dan Pak Mulyadi. Ya. Sekian dulu ya dari proses coaching kita pada hari ini. Lebih dan saya sebagai pengamat, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.